Tentu Syekh juga tidak tanggung-tanggung begitu ya mengajak Teteh untuk cepat berproses dalam belajar tentang kehidupan yang memang beliau jalani. Kan memang harus Teteh yang belajar dong, karena kan istri bersama suami kan gitu. Soalnya begini, kalau ketemunya, misalnya ketemunya orang rumahan di daerah misalnya, akan sulit, kan beliau udah traveler, jatuhnya. Oh iya kacau. Itu hanya semua yang kalau orang iya kacau. Makanya begini ya, ini pelajarannya di sini. Di surat Talaq ayat 3 ya, ayat 3 ya. Ya. Qala Allah Ta'ala ya, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini Allah, ini surat talak. Jadi ketika orang yang kehilangan istri kan begitu ya, kan talak itu konotasinya begitu ya, terjadi perceraian. Tapi makna umumnya juga untuk urusan lain ketika kita bicara soal masalah tawakul gitu ya, tawakal ala Allah. Maka Allah mengatakan barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, ya bertakwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan benar-benar bergantung kepada Allah Rabbul Alamin 100%, maka Allah yang akan mengurusi yaj'al lahu mahraja. Allah akan bukakan jalan ya, pintu-pintu dari tempat-tempat yang kita tidak pernah duga dia ada gitu ya. Jadi yaj'al lahu mahraja. Jadi whomsoever relies upon Allah Rabbul Alamin 100%, Allah will give you an escape route from ways you never imagined existed. Kan di ayat ini Allah menyebut dua hal ya, tentang takwa dengan tawakal. Orang-orang yang bertakwa, Allah pasti akan antarkan jalan keluar untuk persoalan-persoalannya, dan Allah pasti akan kasih pertolongan dari sumber yang kita tidak pernah duga. Dan jika dia bertawakal, maka Allah akan urusi urusannya. Jadi nggak bisa sombong gitu ya. Never. Jadi sesuatu yang nggak kita pernah polakan, kita nggak pernah. Kalau ada orang bisa mengatakan ini dipolakan, subhanallah, itu hal kibir, itu it's arrogance. Jadi ya begitu, Rifan. Alhamdulillah, kehidupan sehari-hari berjalan, dan tentu seperti kita fahami bahwa rijal qawamun 'alan nisa, ya disebutkan dalam surah An-Nisa, memang seorang laki-laki itu adalah pemimpin kan bagi seorang wanita, maka akan sangat terpengaruhi juga rumah tangga ini terhadap bagaimana seorang laki-laki melaksanakan kepemimpinannya kan ya, sebagai imam kan, seperti itu. Ya tentu Syekh juga tidak tanggung-tanggung begitu ya mengajak Teteh untuk cepat berproses dalam belajar tentang kehidupan yang memang beliau jalani. Kan memang harus Teteh yang belajar dong, karena kan istri bersama suami kan gitu. Jadi dan itu fitrah ya. Iya, dan alhamdulillah yang tadi Ari bilang, artinya Allah kan tidak pernah salah dalam menakdirkan sesuatu. Jadi ketika Ari bilang, iya kan Teteh udah traveler ya, karena alhamdulillah ya sepanjang perjalanan karir plus dakwah ini memang Allah kelilingkan Teteh sudah ternyata sudah ditakdirkan akan untuk kesini. Berkeliling 31 negara dalam perjalanan yang misinya dakwah kemanusiaan, bekerja, itu memang bukan sesuatu yang santai-santai. Hampir-hampir tidak ada misinya dalam 31 negara ini di mana Allah izinkan Teteh berkeliling. Hampir-hampir tidak, bahkan mungkin tidak ada sama sekali yang misalkan karena jalan-jalan dan seterusnya. Semua dalam urusan pekerjaan, urusan dakwah, urusan kemanusiaan. Sehingga memang ada alhamdulillah ya, ba'dallah, memang ada kekuatan yang terbangun untuk berada dalam kehidupan yang bagaimanapun. Apalagi kalau misi-misi kemanusiaan yang kita kerjakan, kita selalu harus terjun bepergian bukan dalam keadaan yang mudah. Hatinya tidak mudah karena melihat persoalan-persoalan kemanusiaan, perjalanannya tidak mudah, ikhtiar untuk mencapainya yang harus di-manage juga tidak mudah kan begitu ya. Jadi alhamdulillah memang Allah perjalankan yang demikian. Ternyata
ujungnya ada di sini. Masya Allah ya. Nah, ini penting kita lihat gini ya. Ini kalau ini diantara wisdoms the wisdoms of Allah Rabbul Alamin. Kalau kita manusia kan kita berjalan ya dari umur kita satu milidetik, satu detik gitu ya, sampai habislah umur kita kan gitu ya. Terkadang kan di persimpangan jalan, at the junction, kita melihat, oh ini kita kemana? Tapi bagi Allah Rabbul Alamin, Al-Halik Al-Azim, ya, Al-Creator, the King, the Master, the Sustainer. Allah kan udah lihat ujung dari awal sampai akhir hayat kita. Udah tahu Iya, ya. Ya, suatu yang nggak mungkin kita bisa comprehend. Ya. Tapi bagi Allah Rabbul Alamin, Azza wa Jal, Allah udah lihat dari awal sampai akhir. Jadi Allah udah tahu persis kita ini bakal kemana. Dikasih pilihan ini, dia akan pilih yang mana. Kita punya free will-nya. Di antara akidah Ahlussunnah, kita paham ada free will, tapi Allah Rabbul Alamin juga tahu yang mana yang akan kita pilih. Dan free will-nya di dalam Islam itu kan bukan free will yang tak terjabarkan, bukan. Tapi free will yang memang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan track-nya. Tapi kita diberi ruang ya untuk memilih yang mana sebetulnya bagi kita juga hamba-hamba Allah, ketika kita mengerti dan menyadari tentang hakikat diri ini sebagai hamba Allah, maka pilihan-pilihan yang akan kita buat akan kita sandarkan bukan kepada keinginan kita, bukan kepada aturan kita, bukan kepada logika kita, tapi keinginan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah free will di dalam Islam. Memang Allah memberi ruang itu kepada kita, tapi kitanya sadar diri gitu. Dan ini hanya bisa didapatkan apabila tolabul ilmi, maka tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadinya wajib kan dengan tolabul ilmi ini, insya Allah kita tertuntun menggunakan ruang free will dari Allah ini untuk tetap memilih track yang benar. Iya gitu. Berarti sebenarnya mudah jadi orang Islam ya. Iya, Soalnya dalam Masya Allah. Islam, al-Islam ini adalah resep bukan hanya buat akhirat. Di dunia. Jadi jangan salah. Ini adalah resep yang paling Fi komplit. dunya wal akhirah. Iya, dunia wal akhir. Dunianya nggak boleh ditinggalkan. Lihat bagaimana doa sapu jagat. Ketika kita diajarkan, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami, ya, Keselamatan. sebaik-baik dunia, sebaik-baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang paling baik. Ya, give us the best of this dunya and the best of the hereafter and free us from the hellfire. Kan gitu. Mintanya apa? Jadi dunia terbaik, Dunia yaumul akhir terbaik, dan lepas dari api neraka. azab api neraka. Sukses dong. Selesai itu ya satu doa itu sebenarnya. Selesai. Iya, artinya kalau kita berjuang untuk mendapatkan yang terbaik di dunia, itu bukan sesuatu yang salah. Terbaik misalnya kita ingin punya pekerjaan terbaik, kita ingin punya penghasilan terbaik, tapi yang terbaik yang kita kejar di dunia ini nggak boleh lupa ini nyambung. Fi dunya wal akhirah gitu. Karena akhirnya juga diambil dari dunia gitu kan. Iya, kita ya kan nanti ketika di hari akhirat kita akan menghadapi yaumil hisab, akan ditanya apa yang ditanya di dilakukan di hari itu dunia, ya. apa? Dunia kan? Dunianya benar. Dan bukankah dunia ini jembatan kita untuk menggapai Akhirnya. hereafter, akhirat. Nah, jadi yang kami sampaikan inilah bagaimana Syekh Reza, bagaimana Abang menerapkan itu sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga ya. Jadi rumah tangga Tapi, yang demikian. Refleks ini justru lebih luas sebenarnya. Apa yang diungkapin berdua nih menggambarkan apa yang dirasakan saudara kita yang di Palestina. Allah. Kenapa mereka tuh begitu kayaknya apa? Ketika orang kalau Kuat, jadi ya? dunia ini lagi kaget dengan Palestina ini kaget. Allah. Kok dikasih kemalangan yang paling pol? Mereka berada di sikapnya, sana. responsnya itu kayak pasrah dan seolah-olah ini udah pilihannya Allah. Jadi mereka tuh kayak Their faith is stronger than their makanya bomb. ini yang menarik bagi Kekuatan, dunia. Konsep rakyat ini di Palestina. luar dari apa yang mereka pernah pikirkan sebelumnya. Mereka kayak orangnya tuh kayak ya kalau itu keputusan dari apa yang udah saya ikutin, ketemunya ini mereka tuh udah nyerahin lagi sama Allah.
Itu kaget dunia dengan respons yang mereka lihat di video. Refresh sedikit ya, Ri. Ini bukan pasrah. Karena ketika datang ujian, pilihannya ada beberapa pilihan. Satu, tidak terima ya, ataupun berkeluh kesah kan gitu ya. Di mana ujiannya tetap datang, gitu kan? Ya, tidak menihilkan ujian, tapi tidak mendapatkan ajar, tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan kebaikan daripada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, ya, ini paling minimum, yaitu seorang ketika datang ujian dia sabar, ya. Nah, ini acceptable, ya, boleh kita sabar. Tapi ada saudara-saudara kita ini lebih dari ini. Dia diberikan ujian, teman saudara-saudara kita ini ya, di Palestina, ya. May Allah preserve them. Allah jaga mereka semua. Amin Allah amin. Ya. Dan Allah berikan mereka kemenangan. Amin ya Rabb. Ya. Ya Allah bring the victory soon ya Rabb. Ya Rabbul alamin. Amin ya Allah. Di atas ini adanya ujian dan seorang bersikap ridha. Ya. Ridha Ridha gitu ya, lebih tinggi dari ridha atas ujian ini. Ya. Tetapi bisa kita katakan saudara-saudara kita ini di atas ini lagi. Diberikan ujian dan bersyukur di atas ujian ini. Ini iman levelnya level. This is another level. Ya. Benar. Nah, pertanyaannya, sebenarnya ujian terberat ini buat kita yang di sini. Buat mereka, ya, ini a win-win situation, gitu kan ya? Apa kata para ulama mengatakan bahwa, ya, don't worry about your brothers, worry about yourself. Kenapa? If Allah give them, ya, if the help of Allah comes in, they will win. Ya, kalau Allah mengkadarkan atau mentakdirkan mereka wafat, maka mereka mati sebagai syahid. Tidak mati. Mereka akan Allah jadikan syuhada. Tidak mati. Ya. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء وإن ربهم يرزقون kata Allah. Apakah kalian berpikir kalian pikir jangan pernah katakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu wafat, nggak mati kata Allah. Mereka hidup di sisi Allah. Bal ahya. Mereka hidup. Inna rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Allah komplit dengan seluruh rizki dan rezeki mereka. Ya win-win itu ya benar. Meninggal win karena di sisi Allah. Menang juga win. Dan akan juga ke situ juga. Masya Allah. Kan begitu ya. Jadi ujian terbesar buat kita. Responsnya gitu. Iya, what is our response? Kita ngapain aja? Kenapa ya Teh? Bukankah mudah bagi Allah untuk memenangkan kaum muslimin dengan cepat? Bukankah mudah bagi Allah menghancurkan musuh-musuh Allah gitu? Iya, mudah. Bagi Allah semuanya mudah, tidak ada yang sulit. Tapi karena Allah Maha Kasih, Maha Cinta, Maha Sayang, Allah berikan satu pembelajaran besar bagi hamba-hamba Allah yang nurani kita, jiwa kita, hati kita tidak bisa menolaknya. Maka kemudian yang muncul adalah iman dan takwa yang lebih kuat.